Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyul ladzi balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya al hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqul azza wa jalla fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun wa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik perintah yang wajib maupun yang sunnah, sehingga Allah mencintai kita. Dan kita juga berusaha menjauhi segala larangannya, baik dosa-dosa besar dan juga berupaya untuk menjauhi dosa-dosa kecil. Dan senantiasa kita menghiasi kehidupan kita dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikianlah itu adalah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian dalam hidup karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah sekelompok ulama mendatangi seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Para ulama ini mengeluhkan tentang seorang lelaki yang ditimpa berbagai macam musibah. Musibah demi musibah menghiasi kehidupannya, dan dia sudah berusaha menanggulanginya, tetapi ternyata musibah tersebut tidak kunjung padam, bahkan semakin menjadi-jadi, sehingga menyebabkan ulama di zamannya bingung apa yang harus mereka lakukan, apa petunjuk-petunjuk yang mesti diberikan. Sehingga akhirnya mereka mendatangi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan karena permasalahannya begitu pelik, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tidak menjawab singkat, tetapi beliau menulis sebuah buku yang berjudul Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi. Jawaban tuntas bagi siapa saja yang mencari obat yang menyembuhkan. Terapinya diberikan beberapa terapi, tetapi pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan terapi doa. Doa itu adalah sekuat-kuatnya sebab yang mendatangkan manfaat dan juga menghindarkan mudarat. Doa menurut Ibnul Qayyim itu ada 3 posisinya dalam menghadapi musibah. Lidua mal musibah maqamat. Maqam al-awwal, kedudukan pertama adalah ad-du'a aqwa minal bala. Doa yang dipanjatkan seorang hamba lebih kuat daripada musibah yang akan menghampirinya. Fayadfa'uhu, maka doa tersebut dapat menolak bala atau musibah tersebut. Itu posisi pertama. Doa lebih kuat daripada musibah. Kemudian yang kedua, ad-du'a ad'af minal bala. Doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih lemah daripada musibah. Fayusabu bihil abad, maka seorang hamba tertimpalah musibah tersebut. Tetapi doa meskipun lemah tetap memiliki manfaat. Qad yukhaffifu, kata Ibnu Qayyim,
bisa jadi dia memperingan musibah tersebut. Itu posisi kedua, doa lebih lemah daripada musibah. Posisi ketiga adalah an yataqawwama, sama-sama kuat antara musibah dan doa. Dalam hal ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yughni hadarun an qadarin. Suatu saat sikap hati-hati saja tidak cukup menolak takdir buruk. Contohnya banyak. Kita lihat orang ngebut sana ngebut sini, selip sana selip sini sampai tujuan dengan selamat. Sementara ada orang di sebelah kiri kecepatan 20, ternyata ditabrak dari belakang. Mengapa? Karena dia tidak berdoa. Waddu'a, kata Nabi SAW, waddu'a yanfa mimma nazil wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat, berguna terhadap sesuatu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Wa innal bala la yanzil, dan sesungguhnya bala musibah itu senantiasa mengintai kehidupan kita. Baru keluar dari rumah, mobil kempes atau motor kempes, musibah. Fayalqahu du'a, maka yang menghadapi musibah tersebut adalah doa. Maka kata Nabi SAW, fayatali jani ila yaumil qiyamah, maka terjadilah pertarungan antara doa dengan musibah sampai hari kiamat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana agar doa kita kuat. Karena kalau doa kita kuat, maka kebaikan-kebaikan senantiasa menghampiri kehidupan kita dan musibah-musibah bisa kita minimalisir. Ada 3 hal yang mesti kita perhatikan ketika kita berdoa. Yang pertama, adab di dalam berdoa. Yang kedua, waktu-waktu di dalam berdoa. Yang ketiga, penghalang terkabulnya doa. Adapun adab di dalam berdoa, hendaklah kita ketika memulai doa dimulai dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus lagi kalau diawali dengan sedekah. Kemudian mulailah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yakuna ala taharah, lebih bagus lagi dia dalam keadaan bersuci. Wa an yastaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Rafi'an yadai, mengangkat kedua tangannya. Karena dalam hadis katakan, innallaha hayyun karim idza rafa'a abdu yadai fayaruddu sifr. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan, ketika seorang hamba mengangkat tangannya, maka tidak Allah kembalikan dalam keadaan kosong. Mengangkat kedua tangannya. Kemudian mulailah dia berdoa. Berdoa dengan bertawasul kepada nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Nabi SAW pernah memasuki masjid, kemudian didapati seorang lelaki di dalam masjid. Dia berdoa. Setelah dia sholat, menghadap kiblat, bersuci di dalam masjid, dia berdoa dengan menyebut nama-nama Allah dalam kondisi seperti itu. Kata Nabi SAW, orang itu berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau, bi ani asyhadu, bahwasanya aku sebelum meminta menyatakan bahwa Engkau adalah Antallah, Engkau adalah Allah, Al-Ahad, yang Maha Tunggal, As-Samad, tempat bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengan Engkau dan Engkau tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maka kata Nabi, laqad sa'alallaha bi ismihil a'zam, orang ini telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya. Alladzi idza su'ila bihi a'ta, kalau orang berdoa dalam kondisi seperti ini maka akan dikabulkan. Wa idza du'iya bihi istajaba, kalau dia berdoa maka dikabulkan doanya. Maka orang itu sebelum meminta menyebutkan nama-nama Allah. Mulailah ketika berdoa, setelah menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia, perhatikan pula waktu-waktunya. Ada 6 waktu yang senantiasa menghampiri kehidupan kita, terus menerus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, ats-tsuluts al-akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Di dalam hadis dikatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa ats-tsuluts al-akhir minal lail. Tuhan kita turun ke langit dunia
ketika masih sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir adalah jam 2 ke atas. Sepertiga pertama dari maghrib sampai jam 10, kemudian jam 10 sampai jam 2, sepertiga kedua, sepertiga terakhir jam 2 sampai subuh. Nah itu kalau orang berdoa katanya, waman yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku di malam sepertiga malam ini, fa'utihi, maka aku akan berikan langsung. Waman yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajibulah, akan aku kabulkan. Waman yastaghfirun, siapa yang beristighfar kepadaku di sepertiga malam terakhir ini, faghfirullah, maka aku akan kabulkan. Itu sepertiga malam terakhir, waktu yang amat sangat terkabulnya doa. Kemudian yang kedua adalah indal azan, bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat. Banyak orang lalai antara azan dan qomat, dia mengobrol, padahal 5 menit saja lumayan. Berapa banyak doa yang bisa dia panjatkan. Kemudian idbaru sholawatil maktubat, setelah sholat fardu. Makanya setelah sholat fardu jangan lantas jalan, tetapi dia membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu doanya makbul. Kemudian inda su'udul imam alal mimbar yaumal jum'ah, ketika seorang imam naik mimbar pada hari Jumat, maka dianjurkan kita berdoa bersama-sama. Kemudian ba'dal asar yaumal jum'ah, setelah asar pada hari Jumat. Dan banyak pula waktu-waktu lain. Ketika orang sudah berdoa dengan adab yang baik, kemudian dia memperhatikan waktu-waktunya, kata Ibnu Qayyim, la yakadu yuraddu hadzal du'a abadan, orang seperti itu pasti hampir-hampir doanya tidak akan tertolak. Cuma penghalang doa yang terakhir adalah memakan makanan yang haram. Ada seorang lelaki di dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia sedang safar, rambutnya kumal, kemudian kulitnya juga berdebu. Rafi'an yadu, dia mengangkat kedua tangannya, dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Kata Nabi, wa ana yustajabulah, bagaimana mau dikabulkan doanya? Mat'amu min haram, makanan dari yang haram, wa malabasu min haram, pakaiannya dari yang haram, wa guziya bil haram, dan dia ditumbuh besar dari barang yang haram. Fa ana yustajabulah, maka hindarilah dari makan yang haram. Ketiga hal ini kita tempuh, maka insya Allah doa kita pasti dikabulkan. Cuma timbul permasalahan. Ada orang mengatakan, saya sudah berdoa Ustaz, saya sudah qiyamul lail, saya sudah memberikan santunan kepada anak yatim, tetapi mengapa doa saya tidak dikabulkan? Nah, dalam hal ini ada ungkapan bagus dari seorang ulama bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengatakan, la yakun ta'akhurul amadil ata mujiban li'asika, janganlah terlambatnya jawaban Allah terhadap doa yang anda panjatkan menyebabkan anda berputus asa di dalam berdoa. Bahkan Nabi SAW pernah ditanyakan, ya Rasulullah, da'autu, aku sudah berdoa, walam istajabuli, kenapa aku tidak dikabulkan? Maka kata Nabi, al-istijal an yaqula rajul da'autu walam istajabu, ketika orang beristijal, tergesa-gesa, maka doanya bagaimana akan dikabulkan? Kemudian bagaimana kata Ibnu Athaillah selanjutnya? Fa innahu dominallah kal ijabah. Jadi ketika manusia itu melihat doanya sepertinya tidak dikabulkan, jangan dia berputus asa. Fa innallaha laminal bil ijabah, karena sesungguhnya Allah pasti menjamin akan dikabulkan. Bagaimana cara Allah mengabulkan? Fima yakhtaru laka la fima takhtaru anta li nafsik, berdasarkan pilihan Allah terhadap diri anda, bukan semata-mata pilihan kita. Kadang kita berdoa, kita minta A, Allah kasih B. Kita minta C, Allah kasih D. Kita minta Y, Allah kasih Z. Berdasarkan pilihan Allah buat diri kita, karena Allah lebih mengetahui maslahat diri kita. Bagaimana waktunya? Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, fil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang Allah kehendaki, la fil waqtil ladzi turid, bukan semata-mata pada waktu yang kita kehendaki. Kalau kita menginginkan setiap doa kita segera dikabulkan, tetapi itu bergantung hak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berdoa. Kata Umar bin Khattab,
innama tunsaruna la bikathrah walakin du'a fa idza alhimtum bid-du'a fal ijabatu ma'ahu. Aku ini tidak memperhatikan apakah aku dikabulkan atau tidak doanya. Yang penting ulhimtu bid-du'a. Aku diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala fal ijabatu ma'ahu, maka ijabah kabul Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Di dalam hadis dijelaskan, ma min da'in illa baina ihda tsalas. Tidaklah seorang berdoa melainkan dalam 3 posisi. Pertama, an yasta'jila da'watahu, dikabulkan segera doanya. Karena Allah tahu ini orang butuh sekali. Orang butuh sekali dan merengek-rengek di dalam berdoa. Kedua, an yasrifa anhu minasu, dipalingkan kalau dikabulkan doa ini berbahaya bagi dia. Qarun itu adalah kana min qaumi Musa, adalah kaumnya Musa, beriman kepada Musa, miskin. Suatu saat dia mendesak Nabi Musa, ya Musa doakan saya supaya menjadi kaya raya seperti Firaun. Tadinya Musa melihat sudah cukup Anda rezekinya seperti ini, enggak usah minta lebih. Dengan demikian Anda tetap beriman dan rajin beribadah. Tetapi begitu didoakan oleh Musa dan kaya raya, lupa, dia murtad menjadi pengikut Fir'aun dan bahkan memusuhi Nabi Musa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan bersama hartanya. Maka dikenalah harta Qarun. Kenapa? Karena tidak sabar di dalam berdoa, tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa tidak dikabulkan, diam saja. Yang penting, yang ketiga, an yaddakhiru lahu, disimpan menjadi pahala. Ketika orang berdoa segera dikabulkan atau dialihkan kepada yang lain, atau yang ketiga disimpan menjadi pahala. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa sekian lama berdoa, katakan kita berdoa 20 tahun 20 tahun ternyata tidak dikabulkan, tidak segera dikabulkan dan juga tidak dialihkan menjadi pahala. Kapan kita lihat? Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi doa kita yang panjang dan lama tersebut menjadi pahala yang besar. Ketika kita ditimbang, dihisab, seharusnya kita ditimbang itu 60 dosa kita, 40% kebaikan kita. Tetapi berkat doa kita yang panjang, yang lama, sepertinya tidak dikabulkan dan juga tidak dialihkan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibalik menjadi 60% kebaikan kita dan dosa kita 40%. Itu sebuah keberuntungan. Fa amman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Orang yang timbangan kebaikan lebih banyak, mereka itulah orang-orang beruntung. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi, karena Nabi kita sudah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau berdoa dalam segala hal, sehingga kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang buruk bisa dihindarkan dalam kehidupan beliau. Ketika beliau makan, beliau membaca doa. Selesai makan, baca doa. Ketika tidur, beliau membaca doa. Selesai tidur, baca doa. Naik kendaraan, baca doa. Turun kendaraan, baca doa. Keluar rumah, baca doa. Masuk rumah, baca doa. Sependeknya seluruh doa-doa diajarkan oleh Nabi SAW agar supaya kehidupan kita semakin baik dan musibah-musibah, hal-hal yang tidak kita sukai bisa kita hindari. Demikian, semoga barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafi wa iyyakum mimma fihi wa hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was samiul alim.